Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 139. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di aula besar yang dipenuhi kabut darah, sebuah kerangka merah berdiri dengan aura menyeramkan. Cahaya merah berkedip di rongga matanya, menandakan sisa kehidupan yang masih tersisa. Kerangka ini, sisa dari Doseng yang legendaris, menghalangi jalan keluar bagi siapapun yang ingin melarikan diri. Para ahli yang hadir, termasuk hantu tua Zaiking, menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Namun, kecurigaan dan ketidakpercayaan membuat mereka enggan bergerak bersama. Zaiking, yang dianggap bertanggung jawab atas kebangkitan kerangka itu, terpaksa maju pertama kali, memulai pertempuran yang tak terelakkan. Dengan kekuatan penuh, Zaiking melepaskan serangan Douki yang dahsyat, tetapi kerangka itu hanya mundur selangkah. Serangan baliknya yang cepat dan mematikan membuat Zaiking terlempar jauh. Menyadari ketidakmampuannya melawan sendirian, ia meminta bantuan para ahli lain. Tang Zhen, Bing He, Feng Xuan, dan bahkan Xiaoyan akhirnya bergabung dalam pertempuran sengit ini. Namun, situasi semakin rumit ketika 6 boneka manusia muncul dari kabut darah, menyerang para ahli dan menambah kekacauan. Pertempuran pun terbagi, sebagian melawan boneka, sementara yang lain fokus pada kerangka Doseng. Xiaoyan yang awalnya hanya mengamati, tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tulang rusuk kerangka terukir karakter misterius yang ternyata adalah pola teknik Dou tingkat Tian, sebuah seni bela diri yang langka dan sangat berharga. Penemuan ini mengubah tujuan pertempuran bagi Xiaoyan. Ia tak lagi hanya ingin mengalahkan kerangka, tetapi juga mengungkap rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Dengan penuh semangat, ia melancarkan serangan bertubi-tubi sambil berusaha memecahkan misteri tulisan itu. Ketika kerangka Doseng mulai melemah, tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Suara kuno bergema dan kerangka itu mengeluarkan serangan terakhir yang mengerikan. Sebuah lingkaran hitam yang melenyapkan segala sesuatu yang disentuhnya. Para ahli berhamburan menyelamatkan diri, tetapi beberapa tidak sempat melarikan diri dan lenyap tanpa jejak. Xiaoyan dengan segala upaya berhasil meloloskan diri tepat sebelum lingkaran hitam itu menelannya. Saat ia menoleh ke belakang, aula besar telah hilang, digantikan oleh lubang menganga. Namun, di tengah kehancuran, kerangka putih giok itu masih berdiri, dan di dalamnya tersimpan harta yang sesungguhnya, teknik Dou kelas Tian. Xiaoyan pun bersiap untuk mengklaimnya. Xiaoyan berdiri tegang, menatap kerangka Doseng yang menggantung di atas lubang besar. Aura mengerikan dari serangan sebelumnya masih terasa, meski jejak spiritual di dalamnya telah hilang. Kerangka itu kini tak lagi berbahaya, tetapi daya tariknya luar biasa. Hantu tua Zaiking dengan sorot mata serakah mengincarnya, namun ia menahan diri, masih trauma dari serangan dahsyat sebelumnya. Xiaoyan memandang sekeliling, menyadari bahwa meski kelompoknya selamat, ketakutan masih membayangi wajah para penyintas. Namun, perhatiannya tertuju pada kerangka putih giok itu yang menyimpan teknik Dou kelas Tian dan energi luar biasa. Ketegangan memuncak saat para ahli yang tersisa saling mengukur kekuatan. Mereka semua telah melalui bahaya besar dan tak akan melewatkan kesempatan untuk mengklaim harta karun ini. Tiba-tiba, hantu tua Zaiking melesat ke arah kerangka, diikuti oleh Huang Xuan, Tang Zhen, dan Bing He. Pertempuran sengit pun pecah di udara dengan serangan Douki yang menghancurkan. Zaiking berusaha mempertahankan kerangka, sementara lawan-lawannya tak memberinya kesempatan. Pertarungan ini bukan sekedar perebutan tulang belulang, melainkan perebutan warisan Doseng yang bisa mengubah hidup siapapun. Di tengah kekacauan, Xiaoyan menemukan celah. Dengan kecepatan luar biasa, ia menerobos pertempuran dan berhasil meraih 3 tulang rusuk kerangka. Bunyi retakan menggema saat tulang-tulang itu terlepas dan mendarat di tangannya. Tulang putih giok itu terasa dingin dengan karakter misterius yang berkilauan seolah hidup. Xiaoyan segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, merasa lega karena teknik Dou kelas Tian yang ia idamkan kini ada dalam genggamannya. Meski pertempuran masih berkecamuk, Xiaoyan telah mencapai tujuannya.
Ia tahu banyak yang masih mengincar harta itu, tetapi ia siap menghadapi siapapun. Dengan teknik Dou kelas Tian dalam genggaman, langkahnya menuju kekuatan yang lebih besar telah dimulai. Xiaoyan menyimpan 3 tulang rusuk ke dalam cincin penyimpanannya, sementara jantungnya berdegup kencang akibat ketegangan yang menguasai situasi. Di hadapannya, hantu tua Zai King, Huang Xuan, dan Bing He bergerak cepat dengan niat membunuh yang jelas terlihat di mata mereka. Tanpa ragu, mereka langsung menyerang, berusaha merebut kerangka Douseng yang ada dalam genggamannya. Sadar bahwa situasinya tidak menguntungkan, Xiaoyan membuat keputusan cepat. Api ungu coklat yang mengelilingi tubuhnya melonjak ke udara, mengguncang ruang yang mulai runtuh akibat serangan hantu tua Zai King. Dengan gerakan yang sulit diantisipasi, Xiaoyan melemparkan kerangka Douseng itu ke arah lawannya, membuat mereka terkejut. Namun, sebelum mereka sempat memahami niatnya, tangan-tangan lain muncul dari berbagai arah, merebut bagian tubuh kerangka yang dipercaya menyimpan rahasia besar. Keadaan berubah menjadi semakin kacau saat ketiga ahli itu mulai saling tarik-menarik, berusaha mempertahankan kepemilikan atas kerangka tersebut. Kekuatan besar yang mereka lepaskan membuat ruang di sekitar mereka bergetar, menciptakan retakan-retakan hitam di udara. Keinginan untuk memiliki tulang-tulang Douseng ini begitu kuat, bahkan ancaman dari aula jiwa tak cukup untuk menggetarkan mereka. Melihat ketegangan yang semakin memuncak, Tang Zhen tiba-tiba muncul dan ikut menarik salah satu sisi kerangka. 4 kekuatan besar bertemu dalam satu titik, menciptakan tekanan luar biasa hingga akhirnya terdengar suara retakan yang memecah kesunyian. Dengan ledakan kecil, kerangka itu hancur berkeping-keping, menyebarkan pecahannya ke seluruh penjuru. Seisi alun-alun terdiam sesaat sebelum para ahli yang menyaksikan kejadian itu menyadari kesempatan di depan mata mereka. Dalam sekejap, puluhan sosok berhamburan, melesat cepat untuk mengumpulkan pecahan tulang yang tersebar. Xiaoyan sendiri tak menyangka situasi akan berkembang sejauh ini. Ia segera bertindak, memilih beberapa bagian yang terlihat lebih bernilai, termasuk 3 tulang rusuk yang telah ia simpan sebelumnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya berpikir lebih lama. Kerangka Douseng ini diyakini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar sisa-sisa tulang. Ia mencurigai adanya teknik Dou kelas Tian yang tersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang tampaknya tidak disadari oleh hantu tua Zai King. Pemimpin aula jiwa sepertinya tidak memberitahunya rahasia ini, dan itu menjadi keuntungan bagi Xiaoyan. Sementara kekacauan terus berlanjut, mata Xiaoyan menangkap pecahan tulang yang lebih besar dan utuh dibanding yang lain. Itu adalah lengan kanan kerangka yang masih tampak kokoh meski telah mengalami tekanan hebat. Dengan kecepatan luar biasa, ia bergerak lebih cepat dibanding para pesaing lainnya dan meraih tulang tersebut sebelum siapapun sempat bereaksi. Mereka yang awalnya berniat merebutnya pun akhirnya mengurungkan niat setelah menyadari siapa yang mereka hadapi. Xiaoyan meneliti tulang itu dengan seksama. Permukaannya putih giok dengan garis-garis alami yang aneh, seolah-olah menyimpan sesuatu di dalamnya. Untuk memastikan dugaannya, ia menyalakan api ungu coklatnya dan membakar permukaan tulang itu. Perlahan, ia bisa melihat sesuatu yang menarik. Cairan tipis mengalir di dalam struktur tulang yang transparan. Seketika ia tersadar. Esensi Douseng. Tangan Xiaoyan sedikit gemetar. Mungkin inilah yang sebenarnya dicari oleh hantu tua Zai King dalam misinya. Jika cairan ini juga terdapat di bagian lain dari kerangka tersebut, maka tulang-tulang yang tersebar di alun-alun bisa jadi menyimpan lebih banyak kekuatan dari yang dibayangkan. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera mengumpulkan pecahan-pecahan tulang yang tampaknya masih memiliki esensi di dalamnya. Dari sekian banyak, ia berhasil mendapatkan 4 pecahan yang mengandung cairan tersebut dan dengan hati-hati menyimpannya dalam cincin penyimpanannya. Sisanya ia buang karena tak memiliki nilai yang cukup. Di sisi lain, hantu tua Zai King tampak muram. Ia berusaha merebut kembali pecahan-pecahan tulang dari siapapun yang berani mengambilnya, bahkan dengan membunuh beberapa orang yang tak beruntung. Teror menyelimuti alun-alun, membuat para ahli lainnya memilih untuk mundur dan menjauh dari jalurnya. Saat hantu tua Zai King merasa masih belum mendapatkan cukup, pandangannya beralih ke Xiaoyan yang berdiri dengan tenang di udara. Mata mereka bertemu dan tatapan tajamnya mengirimkan pesan yang jelas. Ia menginginkan tulang yang telah diambil oleh Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dingin, seolah menantang lawannya untuk datang dan mencoba merebutnya secara langsung.
Ketegangan di antara mereka semakin meningkat ketika tiba-tiba suara lain terdengar dari kejauhan. Huang Xuan dari suku Phoenix Iblis Langit kini ikut campur dalam permainan. Dengan nada penuh kelicikan, ia menawarkan sebuah kerjasama. Ia mengusulkan agar mereka berdua bergandengan tangan untuk menangkap Xiaoyan dengan imbalan bahwa kerangka Douseng akan diberikan kepada hantu tua Zaiking, sementara dirinya hanya menginginkan satu hal dari Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar rencana ini hanya bisa menyipitkan mata, menyadari bahwa keadaan bisa berubah menjadi lebih buruk. Sementara itu, hantu tua Zaiking tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya menyeringai dan menganggukkan kepala. Kesepakatan pun tercapai. Kini, bahaya yang lebih besar sedang mengintai Xiaoyan. Ia tak hanya harus menghadapi satu lawan kuat, tetapi dua sekaligus. Namun, dengan api yang menyala di tangannya, ia tetap berdiri tegak, siap menghadapi pertarungan yang akan menentukan segalanya. Di tengah langit yang kelam, suasana memanas seiring dengan ketegangan yang meningkat. Huang Xuan berdiri dengan percaya diri. Tatapannya tajam saat melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Ia merasa berada di atas angin, terlebih dengan kehadiran hantu tua Zaiking, seorang Douzun bintang 5 yang kekuatannya bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Dengan keunggulan yang jelas dalam jumlah dan kekuatan, ia yakin kemenangan sudah di tangan. Namun, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Tatapannya justru menyalakan bara perlawanan yang tak mudah padam. Di sisi lain, hantu tua Zaiking menatapnya dengan penuh ejekan, mengenang kekalahannya sebelumnya. Dendam lama masih membara di dadanya, terutama sejak ia kehilangan satu tangan akibat pertarungan sebelumnya. Kali ini, ia bersumpah akan meremukkan Xiaoyan hingga tak tersisa. Ketegangan di udara semakin menebal ketika Huang Xuan menggerakkan tangannya. Para ahli dari suku Phoenix Iblis Langit dan Papiliun Angin Petir bergerak maju, memenuhi udara dengan aura Douqi yang begitu kuat hingga atmosfer bergetar. Xiaoyan tetap tenang, melambaikan lengan bajunya dan dalam sekejap, 11 boneka muncul di hadapannya. Meskipun tidak memiliki aura, boneka-boneka itu memancarkan ancaman yang membuat lawan-lawannya berpikir dua kali sebelum menyerang. Di sisi lain, Qinling pun tak tinggal diam. Dengan tatapan hijau zamrudnya yang tajam, ia menciptakan distorsi di udara. Dari balik ruang yang terbelah, 10 sosok muncul dengan aura menggetarkan. 2 sosok tua berbaju hitam di antara mereka langsung menarik perhatian banyak pihak. Mereka adalah Diaya dan Huoyan, 2 tetua suku ular piton 9 kedamaian dalam tanah yang dikabarkan telah lama menghilang. Kehadiran mereka mengejutkan Huang Xuan yang segera menghubungkan kejadian ini dengan insiden misterius yang mengguncang suku Piton 9 kedamaian tanah dalam. Tatapannya beralih tajam ke arah Qinglin, menyadari bahwa pria itu adalah dalang di balik kehancuran sukunya. Tuduhannya terlontar dengan penuh keyakinan, namun Qinglin hanya menatapnya dengan dingin tanpa sedikit pun keinginan untuk menjelaskan. Huang Xuan kembali mengatur siasat. Ia berencana membiarkan hantu tua Zaiking menangani Xiaoyan, sementara ia sendiri akan menghadapi boneka yang dimiliki lawannya. Dengan strategi ini, mereka akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalahkan Xiaoyan dan merebut buah asal naga Phoenix. Tang Zhen dari Bukit Lembah Api melangkah maju, menunjukkan niatnya untuk berpihak pada Xiaoyan. Keputusannya itu mengejutkan banyak pihak, terutama hantu tua Zaiking dan Huang Xuan. Mereka tidak menyangka bahwa Bukit Lembah Api akan ikut campur dalam urusan ini. Namun, dukungan untuk Xiaoyan tak berhenti di situ. Bing He dari Lembah Sungai Es yang memiliki dendam lama dengan Xiaoyan melihat kesempatan untuk membalas kekalahan masa lalu. Dengan nada santai namun menusuk, ia menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Tang Zhen, memastikan bahwa Xiaoyan tidak akan mendapatkan bantuan dari Bukit Lembah Api begitu saja. Kini, suasana semakin tegang dengan berbagai pihak yang ikut campur. Pertarungan ini tak lagi sekedar perebutan buah asal naga Phoenix, tetapi juga ajang balas dendam dan unjuk kekuatan antara faksi-faksi besar di dataran tengah. Setiap orang yang menyaksikan situasi ini menahan nafas, menyadari bahwa pertempuran yang akan terjadi bukanlah pertempuran biasa. Huang Xuan tak ingin membuang waktu lagi. Dengan perintah tegas, ia memulai serangan. Hantu tua Zaiking dan para ahli dari suku Phoenix Iblis Langit serta Papiliun Angin Petir langsung melesat ke depan, menyerang dengan kecepatan seperti kilat. Douqi berkobar di udara, menciptakan pusaran energi yang mengguncang langit. Xiaoyan menghela nafas dalam, menyadari bahwa tidak ada jalan mundur. Tangannya dengan cekatan membentuk segel, dan dalam sekejap, api berwarna coklat keunguan berputar mengelilinginya, menyala seperti naga yang bangkit dari tidur panjangnya.
Matanya terbuka dengan penuh tekad, sementara api yang meletus dari dalam pupilnya menandakan bahwa ia telah siap menghadapi pertarungan yang akan menentukan segalanya. Dengan satu teriakan perintah, kelompoknya bergerak. Doki meledak dari tubuh mereka, menyelimuti udara dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, medan pertempuran meledak dalam pertarungan yang mengguncang langit dan bumi. Xiaoyan berdiri di tengah pusaran pertempuran, matanya menatap tajam ke arah hantu tua Zai King, Huang Xuan, dan yang lainnya yang bergegas mendekat dengan niat membunuh yang menggelegak. Tanpa ragu, 11 boneka di sampingnya segera membentuk formasi. Energi mengalir dengan cepat, menyebabkan warna keemasan gelap pada boneka iblis langit menjadi semakin terang. Dalam sekejap, strategi pun disusun. Xiaoyan memutuskan untuk menyerahkan Huang Xuan kepada boneka iblis langit, sementara dirinya sendiri akan menghadapi hantu tua Zai King. Rekannya yang lain bertugas untuk menghalangi para ahli dari pihak lawan. Keseriusan tergambar jelas di wajahnya. Tak ada waktu untuk ragu. Pertempuran pecah dalam sekejap. Xiao Yixian sempat mengkhawatirkan keputusan Xiaoyan untuk melawan hantu tua Zai King. Ia tahu betul betapa kuatnya lawan itu, mengingat sebelumnya Xiaoyan nyaris tak berkutik melawannya. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum percaya diri. Kini, ia bukan lagi sosok yang sama seperti dulu. Douzong 2 bintang dan Douzun 1 bintang memiliki perbedaan yang sangat besar. Tanpa banyak bicara, Xiao Yixian bersama Tian Huo dan yang lainnya segera bergerak untuk menghadang musuh. Doki mereka mengamuk, membentuk benteng pertahanan yang mengisolasi para ahli dari suku Ponik Iblis Langit dan Papiliun Angin Petir, meninggalkan hanya hantu tua Zai King dan Huang Xuan yang berhasil menerobos. Xiaoyan mengamati situasi sejenak sebelum memberikan isyarat. Boneka iblis langit yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya melesat cepat, menghalangi jalan Huang Xuan. Sementara itu, Xiaoyan sendiri menatap lurus ke arah hantu tua Zai King yang melangkah mendekatinya dengan tatapan penuh kebencian. Tatapan buas hantu tua Zai King dipenuhi kebencian. Dulu, Xiaoyan hanyalah semut baginya. Namun, ia telah meremehkan pemuda ini hingga harus membayar harga mahal. Xiaoyan tak gentar. Kedua tangannya mulai membentuk segel dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, energi melonjak, membentuk bayangan belakang yang muncul dan menghilang seiring gerakan tangannya. Langit seakan bergetar saat kekuatannya meningkat tajam. Perubahan misterius 3 api surgawi. Dengan 3 kali perubahan yang mengerikan, aura Xiaoyan melejit. Jubahnya berkibar liar dan kekuatannya kini telah mencapai Douzun 3 bintang. Namun, meskipun kekuatan ini jauh lebih besar dari sebelumnya, ia masih merasa belum cukup puas. Tang Zhen yang mengamati dari kejauhan terkejut. Teknik rahasia, 3 perubahan api misterius yang digunakan Xiaoyan tampaknya memiliki efek yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dirinya sendiri. Ia bahkan tak bisa membayangkan bagaimana pemuda ini mampu mengangkat kekuatannya hingga 2 bintang dalam kelas Doujun hanya dengan teknik ini. Namun, hantu tua Zai King tak gentar. Dengan tawa dingin, ia segera mengibaskan lengan bajunya. Lebih dari selusin rantai hitam muncul, melesat seperti ular berbisa yang lapar, mengincar titik-titik vital di tubuh Xiaoyan. Ini adalah teknik khasnya, rantai jiwa kunci, yang mampu menargetkan jiwa lawan. Xiaoyan merasakan tekanan aneh yang menyerang langsung ke dalam jiwanya. Namun, ia tak tinggal diam. Api ungu kecoklatan segera meledak dari tubuhnya, menyapu rantai hitam itu. Jeritan tajam terdengar saat rantai tersebut terbakar habis. Tanpa memberi celah, Xiaoyan melesat ke udara, mengayunkan penguasa beratnya dengan kekuatan penuh. Namun, rantai hitam kembali keluar dari lengan hantu tua Zai King, membentuk perisai yang berhasil menahan serangannya. Kekuatan hantaman membuat Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah. Kamu memang telah berkembang, tetapi itu belum cukup. Hantu tua Zai King melangkah maju, wajahnya dipenuhi keganasan. Ruang di sekeliling mereka tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, Xiaoyan mendapati dirinya berada di dalam ruang berbintang yang aneh. Lalu, tangan raksasa yang dipenuhi cahaya bintang terbentuk di atasnya, menekan ke bawah dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Tangan bintang besar net padat. Sorakan dan desahan terdengar dari kejauhan. Banyak ahli yang menyaksikan memahami betapa berbahayanya teknik ini. Mereka tahu bahwa Xiaoyan berada dalam situasi yang sangat sulit. Namun, Xiaoyan tidak panik. Ia segera menarik nafas dalam.
menekan keraguan di dalam dirinya. Dalam keheningan yang menegangkan, ia mulai membentuk segel baru. Buka segel gunung, segel pembalik laut, membalikan segel tanah. 3 segel muncul secara beruntun, menyebabkan ruang di sekelilingnya bergetar. Energi yang terkandung di dalamnya begitu besar hingga menyebabkan retakan kecil muncul di udara. Namun, Xiaoyan merasa masih belum cukup. Ia mengeraskan hati, lalu melanjutkan dengan segel terakhir, segel penguburan langit. Ketika segel terakhir terbentuk, cahaya keemasan yang luar biasa terang terpancar. Energinya meluap-luap, membentuk kekuatan yang hampir setara dengan keterampilan Dou kelas Tian. 4 segel yang bertumpuk ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Mata Xiaoyan bersinar penuh keyakinan. Dengan kekuatan luar biasa yang kini ia genggam, ia siap menghadapi serangan mematikan hantu tua Zai King. Pertempuran ini masih jauh dari kata selesai. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 139. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.